Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu pada materi IPA kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai usaha dan pesawat sederhana. Mari kita simak baik-baik ya. Materi pesawat sederhana ini merupakan materi lanjutan usaha dan daya yang sudah kalian pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Perhatikan beberapa gambar contoh penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dua orang anak sedang bermain jungkat-jungkit, seorang ibu sedang menimba air di sumur, laki-laki sedang menaiki tangga, lalu seseorang sedang menggunting kertas. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah belajar mengenai pesawat sederhana adalah memahami konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari atau mempermudah usaha. Contoh-contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Jenis-jenis pesawat sederhana bisa kita lihat pada bagan. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, lalu jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Baiklah, kita akan mulai membahas jenis-jenis pesawat sederhana satu persatu. Jenis yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Akan tetapi, tuas tidak mengurangi besarnya usaha. Besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit dapat diketahui dengan menghitung keuntungan mekaniknya. Perhatikan gambar tuas atau pengungkit dengan seksama. Pada tuas terdapat gaya kuasa atau F, lengan kuasa, LK, lengan beban, LB, serta W atau gaya beban. Maka untuk menghitung keuntungan mekanisnya bisa didapatkan dengan rumus KM sama dengan W per F atau LK per LB. Rumus kesetimbangan pada tuas atau pengungkit berasal dari rumus keuntungan mekanis yang tadi. Rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali dengan LK. W-nya berat satuannya Newton, LB lengan beban satuan meter, F kuasa satuan Newton, dan LK lengan kuasa satuannya meter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Budi akan memindahkan kayu yang beratnya mencapai 500 Newton. Pak Budi menggunakan tuas yang memiliki lengan kuasa 2 meter dan lengan beban 1 meter. Hitunglah berapa gaya kuasa minimal agar Pak Budi dapat mengangkat kayu. Dari soal kita ketahui bahwa W sama dengan 500 Newton, LB 1 meter, dan LK 2 meter. Yang ditanyakan adalah F. Jawab, FB dikali LB sama dengan FK dikali LK, maka F sama dengan FB dikali LB per LK, 500 dikali 1 per 2, maka gaya kuasa yang dibutuhkan Pak Budi sebesar 250 Newton. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jenis pengungkit dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Jenis pengungkit pertama, contohnya adalah gunting. Jenis ini adalah ketika titik tumpu berada di tengah antara F dan W. Pengungkit jenis kedua, contohnya pembuka kaleng ketika beban berada di tengah. Lalu jenis ketiga, contohnya pinset ketika gaya atau kuasa berada di tengah antara gaya beban dan titik tumpu. Jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa.
Pada gambar kita bisa melihat beberapa contoh alat dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan prinsip bidang miring. Semakin landai bidang miring, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Keuntungan mekanis atau KM pada bidang miring bisa diperoleh dari rumus KM sama dengan W per F sama dengan S per H, dengan S sama dengan panjang bidang miring, satuannya meter, dan H sama dengan tinggi bidang miring, satuannya juga meter. Agar lebih memahami bagaimana bidang miring, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Pada gambar, balok kayu bermasa 20 kg terletak di atas bidang miring yang panjang lintasannya 2 meter dan ketinggiannya 1 meter. Jika gravitasi sebesar 10 Newton kilogram, gaya yang harus dikeluarkan oleh kedua orang tersebut adalah: diketahui S sama dengan 2 meter, H sama dengan 1 meter, W sama dengan M dikali G, 20 kg dikali 10 Newton per kilogram sama dengan 200 Newton. Maka untuk mengetahui F sama dengan W dikali H per S sama dengan 200 Newton kali 1 meter per 2 meter. 200 dibagi 2 sama dengan 100 Newton. Beberapa contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring, yaitu papan yang dipasang miring untuk memudahkan menggelindingkan rem ke atas bangunan yang lebih tinggi, paku, tangga, sekrup, pahat, kapak, pisau, dan mata bor. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Pasti kalian sudah sering melihat. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau rantai. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dapat digolongkan atas 3 macam, yaitu 1. Katrol tetap, 2. Katrol bergerak, dan yang ketiga, katrol ganda. Pada katrol kita juga mengenal istilah FB, gaya beban, atau W, FK adalah gaya kuasa. Kalian bisa melihat beberapa contoh jenis katrol pada gambar. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap terdiri dari satu buah katrol yang tidak bisa bergerak kemana-mana dengan keuntungan mekanis sama dengan 1. Keuntungan mekanis bisa didapat dari rumus FB per LK atau dari rumus LK per LB. Lalu jenis katrol yang kedua adalah katrol bergerak atau bebas. Katrol ini terdiri dari satu jenis katrol tapi bisa bergerak bebas. Keuntungan mekanis dari katrol jenis ini adalah 2. Jadi, FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan 2. Jenis katrol yang ketiga adalah katrol ganda. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut katrol ganda. Keuntungan mekanik katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Jadi, semakin banyak tali, keuntungan mekanisnya semakin besar. Cara kerja katrol sama dengan prinsip kerja pengungkit atau tuas, yaitu dengan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK, dengan W sama dengan berat beban, satuannya Newton, LB lengan beban, satuan meter, F gaya yang diberikan, satuan Newton, dan LK lengan kuasa, satuannya Newton. Contoh soal. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Diketahui W sama dengan 250 Newton. Ditanyakannya F. Kita lihat dari rumus KM sama dengan 1, W per F sama dengan 1, F sama dengan 250 dibagi dengan 1, jadi F sama dengan 250 Newton. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda gigi atau gear dan ban sepeda merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Contoh penerapan lain pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, sepatu roda, serta mobil.
Itulah keempat jenis pesawat sederhana yang bisa kita lihat atau temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana pesawat sederhana dalam rangka manusia? Ternyata rangka manusia juga menggunakan prinsip-prinsip pesawat sederhana. Contohnya adalah ketika seseorang mengangkat barbel. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Kalian bisa perhatikan gambar dengan seksama. Penerapan prinsip pesawat sederhana pada rangka manusia juga terjadi pada kedua kasus berikut. Contohnya, kasus pertama menengadahkan kepala. Lalu kasus yang kedua, ketika kita menjinjitkan telapak kaki. Apakah jenis pesawat sederhana yang terjadi pada kedua kasus tersebut? Pada saat kita menengadahkan kepala, otot-otot leher bekerja agar kepala kita tertengadah dengan benar. Posisi ini kalau dianalogikan dengan pesawat sederhana maka termasuk tipe jenis pertama. Karena titik tumpu yaitu leher berada di tengah antara beban dan kuasa. Lalu ketika kita berjinjit, ini termasuk tuas jenis kedua, yaitu ketika beban berada di tengah antara titik tumpu dan kuasa. Lalu, jenis pesawat sederhana yang terjadi ketika kita bermain bulu tangkis, menengadahkan kepala sama seperti tadi termasuk pengungkit jenis ke-1. Lalu ketika tangan kita mengangkat raket termasuk jenis pengungkit ketiga. Lalu, tumit kita ketika dijinjitkan itu termasuk jenis pengungkit kedua. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti bagaimana pesawat sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.